Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Mohon maaf ya teman-teman, udah lama sekali saya nggak bikin video karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi banyak pertanyaan yang saya coba cari-cari, cara carinya juga belum terlalu mahir saya. Jadi pas ini ketemu pertanyaannya Mas Andris ya, yang langsung dapat terbuka, jadi coba saya akan coba menjawab pertanyaannya Mas Andris atau membantu Mas Andris untuk mencari merpati yang nyumur ya. Nyumur itu yang suka ngalang di tempat pelepasan ya. Memang sekarang banyak sekali burung-burung yang sudah di crash sama burung balap. Jadi dia cenderung untuk apa istilahnya, langsung pulang, nggak nyumur, atau kalau sampai di rumah pun jadi nggak terlalu tinggi, bahkan kadang-kadang digandeng pun juga nggak terlalu tinggi. Tapi saya mencoba mengingat-ingat burung-burung saya dulu yang nyumur ya, tipikal nyumur itu. Setelah saya ingat-ingat dan saya tanyakan kembali sama om saya yang sudah lumayan umurnya, udah agak tua, dan saya sendiri juga tua ya. Tapi dia memang penggemar merpati dari masa mudanya sampai sekarang pun masih suka. Tapi merpatinya sekarang sisa 2 ekor atau berapa itu, saya lihat kok di rumahnya udah jarang. Tapi waktu saya tanya, masih piara nggak om? Masih. Biasanya yang saya ingat itu, dan ada juga merpati saya yang masih nyumur, tapi karena sekarang sudah nggak bermain rumahan, jadi saya nggak tahu apakah anakannya itu nyumur atau enggak. Tapi dulu indukannya itu nyumur. Setelah saya ingat-ingat dan saya perhatikan, itu biasanya burung yang nyumur itu tipe-tipe dulu ya. Tipe-tipe dulu itu rata-rata di Rambonan, Mas Andris dan juga teman-teman. Secara umum dan dalam skala besar ya, biasanya yang dimainkan untuk pemain-pemain senior dulu itu biasanya Rambonannya Jawa Gresik. Itu hampir semua, atau ya semua lah, kalau bermain rumahan dulu itu pasti tinggi-tinggi nitik, dan biasanya di tempat pelepasan itu nyumur dulu. Dia muter sampai tinggi baru pulang. Nah, itu Rambonannya Jawa Gresik. Untuk Rambonan Jawa Gresik itu biasanya memang betul-betul cuma Jawa Gresik ya. Kalau dia sudah apa istilahnya, tercampur juga dengan pos, itu biasanya dia walaupun sampai rumah tinggi, itu di tempat pelepasan itu dia jarang nyumur. Apalagi kalau sudah beberapa kali di lepasan yang pada titik tertentu ya, misalnya dalam jarak 4 kilo di situ terus, dia nggak nyumur lagi. Dia begitu sudah dilepas mungkin muter 1 atau 2 kali langsung pulang. Tapi kalau yang tipe-tipe dulu yang Rambonannya murni cuma Jawa Gresik itu nyumur. Akan saya ambilkan merpati yang Jawa Gresiknya kentara sekali ya, dan biasanya itu nyumur. Nanti saya ambilkan dulu. Nah, ini Mas Andris ya. Ini burung ini Rambonannya Jawa Gresik, masih Jawa Gresik. Walaupun kalau untuk ciri megannya itu memang ciri-ciri ada silangan dengan posnya, tapi untuk pegangan, bulu sama muka, paruh juga ini masih Jawa Gresik ini.
Tapi kalau di sini lepes, yang di sini ini, yang di depan ini lepes, terus kesannya cenderung dia nyegitiga gitu ya, kesan lancip begitu ya, nggak tinggi begini, itu biasanya ada posnya. Tapi kalau ini masih Jawa Gresik, seandainya pun ini ada campuran atau silangan dengan pos, itu sedikit sekali. Ini saya yakin ini burung ini tinggi terbangnya, dan juga kalau misalnya dia selalu digandeng sama tipe-tipe yang nyumur, dia akan terbentuk apa ya, karakter atau tipikal nyumur, itu bisa dibentuk. Tapi yang jelas kalau untuk burung-burung lama, burung-burung pemain senior dulu, pasti kebanyakan Jawa Gresik. Kalau misalnya untuk tomprang yang untuk cari menang saja, biasanya mereka disilangkan juga dengan pos. Jadi Jawa Gresik pos, jadi ada 3 silangan atau Jawa pos. Itu biasanya terbangnya kurang tinggi, tapi begitu muter sekali 2 kali langsung pulang sampai rumah, kadang-kadang pendek. Kalau dia terlalu tinggi kadang juga kurang kencang biasanya. Tapi kalau untuk yang Jawa Gresik itu biasanya nyumur, tinggi nitik, diklepek turun, ya kenceng ya sampai di bawah. Itu yang saya ingat dari ingatan saya waktu saya bermain dulu dengan om saya ya, dikasih tahu. Jadi tipe-tipe yang nyumur itu biasanya rata-rata itu Jawa Gresik. Untuk badan ya dirasakan, jangan yang terlalu rengkot gitu ya, jangan yang terlalu kasar gitu. Nanti kalau terlalu kasar kadang-kadang dia saat tinggi, ketika walaupun dia nyumur misalnya karena terbawa gandengannya, karena dia sudah sering digandeng yang nyumur, dia ikut nyumur terus, itu nanti kalau udah ketinggian biasanya dia ambil haluan atau muter dulu baru turun. Tapi kalau yang Jawa Gresik itu biasanya dari ketinggian yang nitik itu bisa turun sampai bawah tanpa ngebuang atau tanpa muter. Jadi lihat saja ya Mas, dirasakan, dilihat, cari yang rambonannya Jawa Gresik. Untuk kepala itu yang misalnya yang bulat besar itu juga tipe-tipe nyumur. Tapi badannya jangan yang kasar, tapi lihat badannya yang tebal halus, jangan yang gerogak, jangan yang kasar, jangan yang apa istilahnya itu yo, kayak kayu gitu, jangan. Biasanya itu kalau yang kayak kayu itu nanti dia kebanyakan cepat, ingin cepat pulang gitu ya, apa istilahnya, lari gitu. Walaupun dia sambil naik bisa tinggi juga, tapi biasanya jarang nyumur yang kalau ada posnya ya. Biasanya yang cuma Jawa Gresik itu yang bisa nyumur. Walaupun misalnya dia terlatih dengan burung yang tidak nyumur, kemudian dia ikut nggak nyumur, tapi ketika dia sendiri biasanya dia tipikal nyumur. Nah, untuk pegangan yang begini ya, yang ngawet itu biasanya juga suka nyumur itu. Jadi dilepas itu nyumur dulu, udah tinggi baru pulang. Dan biasanya untuk larnya juga, larnya itu tebal, kemudian untuk lidiannya juga ngisi besar ya, ngisi besar, kemudian larnya ini juga tebal-tebal. Nah, kalau untuk yang jenis begitu itu biasanya kalau warnanya cerah seperti putih, merah, perumpung, yang perumpung putih itu, ini biasanya nanti apa ya, kayak kena penyakit gitu ya. Saya nggak ada yang sampai begitu, karena biasanya kalau burung-burung yang tinggi, kalau zaman dulu itu sampai ini grepes, nah grepes ini bulunya ini grepes-grepes. Tapi itu untuk warna-warna cerah seperti merah, putih, perumpung yang perumpung putih. Tapi kalau megan jarang sekali yang sampai grepes, bahkan kayaknya nggak ada. Tapi kalau dia putih, misalnya warna megan telampik gitu, terus ini yang putih ini, itu kalau sampai grepes-grepes biasanya dia tipe-tipe nyumur sama tinggi sekali. Itu biasanya loh.
Yang saya ingat dari permainan dulu waktu kecil, kemudian diajari, pokoknya kalau pengen cari burung yang terbangnya tinggi sekali, cari yang grepes, tapi jangan yang, kalau hitam nggak mungkin grepes. Kemudian kalau megan juga nggak mungkin, tretis juga nggak mungkin. Yang jelas cuma perumpung putih, merah, merahnya yang merah-merah cerah itu biasanya grepes itu. Itu salah satu cirinya. Itu tadi ya Mas, cari rambonan yang Jawa Gresik murni, jangan kecampuran pos. Kemudian kepalanya yang bulat, itu ke bawah Jawa ya. Kemudian kalau yang di sininya tinggi, itu terbawa ada Gresiknya, itu nggak apa-apa. Jangan yang kayak merpati betina itu loh, yang ininya pendek ya, yang di atas paruh ini pendek sampai sini baru tinggi di belakang sini. Yang begitu ya, yang apa ya, yang nyelurut kayak betina itu biasanya susah mau nyumur itu. Biasanya dia cepat pulang karena itu ada unsur pos di mukanya, di kepalanya itu. Kemudian apalagi ya, cari yang bulu tebal juga, yang pegangannya itu enak ya, yang apa ya, jangan yang ngaret sekali, jangan. Biasanya kalau yang terlalu ngaret itu nanti juga kurang tinggi ya, kurang nyumur gitulah. Biasanya cari yang pegangannya itu ngembut, istilahnya ngembut itu karena bulunya tebal itu biasanya yang mau nyumur, kemudian tinggi, pulang tinggi sekali. Dan kemudian keuntungannya burung-burung yang nyumur itu, kalau dulu ya, misalnya dilepas ke arah selatan jarak 5 kilo, habis itu dilepaskan ke arah timur 5 kilo, itu biasanya nggak hilang. Itu keuntungan yang tipe-tipe nyumur ya. Jadi dia tinggi, sampai tinggi sekali di tempat, begitu dia udah lihat arah, dia ngarah ke rumahnya. Kemudian di arah timur dia tinggi, lihat arahnya, oh rumahnya di sebelah barat, dia terbang ke barat. Jadi kalau zaman dulu itu sering ada burung yang balen, istilahnya, yang kembali ke rumahnya walaupun dijual sampai keluar kota. Itu jadi nggak heran ya, karena dia kalau terbang nyumur tinggi, apalagi nanti agak kental Jawanya, itu biasanya nanti bisa pulang walaupun dijual di luar kota. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya Mas Andri dan juga teman-teman, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.